and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Siapa yang dari kemarin nungguin saya bahas film ini? Akhirnya salah satu film psikopat yang kita tunggu sudah tiba. Peringatan video ini mengandung banyak spoiler, jadi bagi kalian yang mau nonton full film terlebih dahulu, bisa stop video ini sekarang juga. Nanti kalau mau nonton lagi biar lebih jelas, baru balik lagi ke channel ini. Dan untuk kalian yang gak ada waktu buat ke bioskop ditambah lagi takut lihat adegan sadisnya, silahkan kalian pantengin video ini sampai selesai. Oke lah, daripada intronya makin kepanjangan, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film berawal di sebuah rumah sederhana. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang sheriff bernama Eric yang sedang bertamu ke rumah temannya yang bernama Mitch dan istrinya bernama Amanda. Eric diajak ke sana untuk merayakan malam Thanksgiving bersama. Lalu kita beralih ke rumah yang cukup mewah dari seorang pengusaha minimarket yang bernama Thomas. Thomas ini memiliki seorang putri yang bernama Jessica dan pacarnya Jessica bernama Bobby. Diketahui juga si Thomas ini memiliki istri yang baru saja dia nikahin, bernama Kathleen, atau bisa dibilang ibu tiri dari Jessica. Kemudian scene beralih ke sebuah toko bernama Reichmart, yang merupakan toko milik Thomas. Di sini terlihat sudah banyak para warga yang berkumpul karena di toko tersebut sedang ada event besar-besaran bernama Black Friday. Event tersebut menawarkan diskon khusus pada malam Thanksgiving. Terlihat juga ada Mitch yang bekerja di sana sebagai manajer toko. Sementara itu, Bobby dan Jessica berencana ingin pergi berpesta bersama teman-teman mereka. Ada Scuba, Yulia, Evan, dan Gabby. Namun pada saat di perjalanan mereka heran ketika melihat antrian yang begitu padat di depan toko ayah Jessica. Dan kebetulan jalanan di sana macet. Akhirnya mereka pun berencana ingin masuk ke toko itu. Di sana Jessica sempat bertemu dengan teman sekolahnya yang bernama Ryan. Nah, Ryan ini ternyata naksir sama si Jessica. Tapi sayangnya Jessica sudah punya pacar, yaitu si Bobby. You should just swing by early. We could play keg. She's all set, Ryan. Come on, let's go. Singkat cerita, Jessica mengajak teman-temannya untuk masuk duluan lewat jalur khusus, melewati pintu karyawan. Nah, aksi mereka ternyata diketahui oleh salah satu pelanggan yang dari tadi sudah nunggu di luar. Merasa tidak terima, mereka pun mengejek rombongan Jessica dan terus berteriak ke arah mereka. Tapi ya gimana lagi, namanya orang dalam pasti susah untuk dilawan. Lagian itu juga toko milik bapaknya Jessica. Terlihat juga ada Amanda yang menyusul ke sana, diantar oleh Sheriff Eric. Amanda ke sana ingin menyemangati Mitch bekerja sambil membawakan bekal untuknya. Ketika rombongan Jessica sudah berada di dalam toko, Evan malah ngomporin pelanggan yang masih menunggu di luar. Tentu saja hal itu pun memancing emosi pelanggan yang lain. Alhasil situasi pun jadi bertambah buruk. Mereka yang berada di luar langsung menerobos agar bisa masuk ke dalam. Sementara rombongan Jessica dan para karyawan toko mulai merasa panik. Dan hal yang tidak diinginkan pun benar terjadi. Hingga akhirnya kejadian ini pun memakan banyak korban. Beberapa dari korban diantaranya ada Bobby yang tangannya patah. Dan yang paling parah istri Mitch, yaitu Amanda. Karena posisinya berada di bawah, membuat rambutnya tersangkut di ban keranjang troli, yang membuat Amanda tewas. No, baby, no. Somebody help me! Oh my God. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Seperti tidak kapok dengan insiden mengerikan di tahun kemarin, lagi-lagi di tahun ini tepatnya pada perayaan Thanksgiving, Thomas kembali mengadakan event Black Friday di tokonya. Tentu saja hal itu menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satunya si Mitch, yang sangat menolak event itu kembali diadakan karena mengingat istrinya telah menjadi korban di tahun kemarin. Sementara si Bobby yang sebelumnya mengalami patah tangan, harus kehilangan karirnya sebagai pemain baseball yang cukup terkenal, dan dia juga ternyata sudah putus dengan Jessica.
Kemudian kita beralih ke Jessica yang lagi nongkrong sama teman-temannya. Di sana mereka melihat keberadaan Bobby, namun sepertinya Bobby mengabaikan mereka. Lalu tiba-tiba secara bersamaan ponsel mereka mendapatkan notifikasi. Ternyata ada akun misterius dengan nama The John Carver mengetag atau menandai Instagram mereka semua dengan sebuah postingan foto meja makan dengan caption meja sudah ditata rapi. Namun di sini mereka tidak terlalu memperdulikannya. Tidak lama kemudian Ryan datang ke sana. Ternyata setelah putus dengan Bobby, sekarang Jessica lagi PDKT-an sama si Ryan. Lalu scene beralih memperlihatkan seorang pria yang sedang menatap layar laptop dan kembali melihat kejadian tragis pada tahun lalu di Rijksmarkt. Di sana dia memandangi wajah seorang wanita yang ikut serta pada kerusuhan tersebut. Dan ternyata wanita itu merupakan pelayan di tempat rombongan Jessica tadi nongkrong. Ketika wanita itu ingin pulang dari tempat kerjanya, tiba-tiba dia melihat ada topeng yang tergeletak di atas meja. Tanpa ada rasa curiga, dia pun mengambil topeng itu dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu tiba-tiba dia diserang oleh sosok misterius dengan topeng yang sama seperti yang tadi dia temukan. Sosok misterius itu menyerangnya secara membabi buta. Beruntung dia masih bisa kabur dan bersembunyi di suatu ruangan. Dia pun berusaha menggunakan handphonenya untuk mencari pertolongan, namun gagal karena layar HP-nya dipenuhi oleh darah. Dia pun coba membukanya menggunakan face lock, namun tetap gagal karena wajahnya yang terluka tidak bisa terdeteksi oleh kamera. Beberapa saat kemudian ketika keadaan sudah dirasa cukup aman, wanita itu pun keluar secara diam-diam. Tapi sesampainya di parkiran, dia malah kehilangan kunci mobilnya. Dan ternyata sosok itu sudah berada di dalam mobilnya. Dan akhirnya wanita itu pun tewas secara mengenaskan. Keesokan harinya para warga dibuat heboh dengan penemuan jasad pelayan itu, yang dimana sebagian tubuhnya sudah tergantung di logo Rijksmarkt. Sheriff Eric yang melihat kejadian itu pun sampai dibuat kaget. Nah, dari sini coba kita tebak-tebakan sedikit. Menurut kalian siapa pelaku utamanya? Dan kalau dilihat dari motif pembunuhannya, pasti berkaitan dengan kejadian tragis di tahun lalu. Saya kasih waktu 5 detik untuk kalian menebaknya. Oke, kita lanjut. Di sisi lain, Evan langsung mendatangi teman-temannya untuk memberitahukan tentang kematian pelayan itu. Dan lagi-lagi pada postingan Instagram The John Carver, mereka semua kembali ditandai. Ketika kembali mengecek postingan sebelumnya, Jessica pun menyadari kalau di foto meja makan itu ternyata sudah ada nama mereka. Dan juga kita bisa melihat nama Thomas atau ayahnya Jessica juga berada di sana. Our names are at the table. Mengetahui hal itu, Jessica pun langsung menelpon ayahnya. Namun Thomas tetap kekeh untuk membuka tokonya dan mengadakan event tersebut dengan memperketat penjagaan. Setelah itu Jessica pun pergi ke kantor polisi sendirian untuk melaporkan kecurigaannya dari postingan IG tersebut. Dan dari penyelidikan pihak polisi, mereka menyimpulkan sepertinya psikopat yang dikenal dengan nama John Carver ini mengincar orang-orang yang ikut serta dalam kerusuhan 1 tahun yang lalu di Rijksmarkt. Kemudian kita beralih ke seorang pria yang merupakan security di kerusuhan setahun yang lalu. Dia bernama Manny. Ketika Manny mengetahui jika dirinya berada dalam daftar pembunuhan John Carver, dia pun berniat ingin meninggalkan kota itu. Pada saat temannya datang menjemput, Manny agak merasa aneh karena paspornya tiba-tiba menghilang. Lalu ketika dia keluar dari kamarnya, tiba-tiba sudah ada topeng John Carver yang tergeletak di atas sofa. Merasa ada orang di rumahnya, Manny pun langsung bersiap untuk menyerang. Lalu tiba-tiba sosok John Carver muncul dan langsung membunuhnya. Kemudian John pergi dari sana sambil membawa potongan kepala Manny, yang kemudian dia letakkan di sebuah piring dengan tulisan nama Manny, bersama dengan potongan tubuh dari pelayan wanita yang sebelumnya sudah dia bunuh. Keesokan harinya pada saat Jessica baru terbangun dari tidurnya, dia pun kembali dibuat kaget karena John Carver lagi-lagi menandai akunnya dengan postingan meja makan beserta 2 korban yang sudah dia bunuh.
Setelah itu Jessica kembali bertemu dengan Bobby dan bersama-sama mereka pergi ke kantor sheriff untuk memberikan bukti atau petunjuk apapun yang mereka tahu tentang kerusuhan setahun yang lalu. Dari foto-foto yang dibawa, mereka pun memberitahu siapa orang yang memulai kerusuhan pada malam itu. Dia bernama Lonnie. Di sini mereka berharap pihak polisi dapat menangkap siapa pelaku di balik topeng John Carver. Be careful who you trust. Both of you. Don't worry. You should get back to school. But stay alert. Lalu ketika rombongan Jessica sedang berkumpul, mereka pun mulai berteori dan menebak-nebak siapa orang di balik topeng tersebut. Ada yang menuduh kalau orang itu si Bobby, ada juga yang menuduh Ryan, dan ada juga yang menuduh Mitch karena dia terobsesi dengan tokoh tersebut. Ditambah lagi istrinya meninggal pada kerusuhan itu. Lalu scene beralih ke Lonnie, orang yang memulai kerusuhan di Rec Market. Dia merupakan seorang pelatih pemandu sorak dalam sebuah tim olahraga. Pada saat sedang melatih timnya, tiba-tiba dia diajak oleh pacarnya yang merupakan pemandu sorak untuk pergi ke sebuah ruangan. Setibanya di sana, si wanita malah menggoda Lonnie dengan melompat di atas trampolin. Namun tanpa dia sadari, tiba-tiba sosok John Carver datang dan langsung membunuh Lonnie dengan mematahkan lehernya. Sedangkan si wanita yang masih asik dengan trampolin itu juga ikut terbunuh. Di sisi lain terlihat Jessica sedang menunggu Evan dan Gabby yang sedang berganti pakaian setelah pertandingan rugby di sekolah mereka. Namun ketika Evan dan Gabby akan kembali ke tempat Jessica, mereka malah ditangkap oleh John Carver. Setelah menunggu sekian lama, Jessica pun mulai merasa aneh karena kedua temannya ini tidak kunjung kembali. Lalu tiba-tiba Jessica mendapat pesan dari Gabby yang memintanya untuk menyusul ke ruang ganti. Dan pada saat dia sedang berjalan menuju ke ruang ganti, Jessica pun mendengar suara handphone Gabby yang berdering. Ternyata handphonenya sudah berada di dalam troli plastik. Dan tanpa dia sadari, di saat yang bersamaan ternyata John sudah berada di belakangnya. Namun beruntung Jessica masih berhasil kabur dan bertemu dengan rombongan sheriff yang sedang berjaga di sana. Lalu si Bobby pun datang ke sana untuk menenangkan Jessica. Dan tidak lama kemudian si Ryan juga datang. Hal ini pun membuat ketegangan di antara mereka berdua, dan Bobby menuduh kalau Ryanlah psikopat bertopeng yang sebenarnya. Keributan itu pun membuat Jessica marah dan akhirnya mengusir mereka berdua dari sana. Beberapa saat kemudian ayahnya Yulia datang ke sana untuk menjemput Yulia secara paksa, karena ayahnya ingin membawa Yulia ke Florida agar dia bisa lebih aman tanpa adanya teror dari psikopat gila bertopeng ini. Dari sini Scuba sadar jika mereka harus bergerak dan melakukan sesuatu, karena sepertinya para polisi maupun sheriff tidak melakukan apa-apa. Lalu pada malam harinya Scuba mengajak Jessica untuk mendatangi rumah temannya yang merupakan seorang bandar narkoboy sekaligus pebisnis senjata ilegal. Mereka ke sana untuk membeli senjata dari pria ini sebagai alat pelindung diri agar bisa melawan John Carver. Remodel done. Lalu kita beralih ke rumah Yulia, di mana si ayah menemukan petugas keamanan mereka yang sudah pingsan. Yulia! Sementara Yulia yang berada di dalam kamar masih sibuk make up karena sebentar lagi mereka akan pergi ke Florida. Lalu tanpa dia sadari, ternyata John Carver sudah berada di belakangnya dan langsung menusuk kedua telinga Yulia. Setelah itu John menunjukkan kondisi Yulia ke Scuba dan Jessica, yang kebetulan dari tadi mereka ini lagi VC-an. Melihat hal itu tentu saja mereka berdua menjadi panik dan langsung bergegas menuju ke rumah Yulia. Sesampainya di sana mereka menemukan Yulia yang lagi disekap sama sosok John Carver. Di sini John juga menunjukkan kondisi Evan dan Gabby yang sudah dia sekap di sebuah meja makan, tempat John mengumpulkan korbannya yang lain. Ketika Scuba ingin menembak John, dia malah lupa ngebuka kunci pengaman pistolnya. Makanya kalau beli pistol, lain kali belajar nembak dulu. Dan ketika Scuba lagi sibuk dengan senjatanya, John langsung menyalakan mesin pemotong dan melemparkan Yulia ke mesin itu, yang akhirnya membuat Yulia tewas. Kemudian scene beralih ke rumah Jessica. Di sana Thomas, Kathleen, dan beberapa orang lainnya, termasuk dengan Sheriff Eric, terlihat sudah berkumpul. Di sini Jessica dan Scuba masih sangat syok dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka berkumpul karena ingin membuat rencana untuk menjebak John Carver dan menghentikan teror sadisnya.
Mereka akan memulai rencana itu pada hari parade yang akan diselenggarakan esok harinya, karena mereka yakin John Carver akan datang di acara itu. Singkat cerita, keesokan harinya mereka semua pun bersiap untuk menjalankan rencana tersebut. Jessica sempat didatangi seorang pria yang memberikan sebuah cincin untuknya, sambil berkata jika cincin itu bisa menyelamatkan hidupnya. Terlihat sudah banyak warga yang berkumpul di jalan kota untuk menyaksikan parade tahunan ini. Sementara Jessica dan yang lain terus mengawasi keadaan sekitar untuk mencari tahu apakah John Carver sudah berada di sekitar mereka. Namun tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi. Seakan tahu kalau dirinya sudah dijebak, John Carver pun mengubah tampilannya dengan kostum badut. Situasi pun mulai tidak terkendali. Dengan bom asap yang muncul di mana-mana, John mengambil kesempatan itu untuk menculik Scuba dan keluarga Jessica yang sedang bersembunyi di dalam mobil sheriff. Setelah itu, Kathleen pun tersadar. Terlihat sekarang dia sedang berada di dapur bersama John. Di sini John mengoles minyak ke tubuh Kathleen dan berniat ingin memasaknya. Kathleen berusaha untuk tidak panik dan berpura-pura pingsan. Ketika John sedang menyiapkan oven untuk memanggang Kathleen, ternyata kesempatan itu dia gunakan untuk kabur dari sana. Dan ketika John kembali, dia pun menemukan Kathleen yang sudah menghilang dari sana. Dan terjadilah petak umpet di antara mereka. Dan akhirnya John berhasil kembali menangkap Kathleen. Setelah itu John langsung memasukkan Kathleen ke dalam oven dan memanggangnya secara hidup-hidup. Beberapa jam kemudian akhirnya polisi berhasil menemukan lokasi di mana John sekarang melakukan siaran langsung. Dengan cepat mereka pun mengerahkan beberapa tim SWAT untuk pergi ke sana. Namun sesampainya di sana, mereka malah ditipu oleh John. Karena ternyata siaran itu adalah siaran palsu yang sudah dia rekam menggunakan handphone yang lain. Sementara itu Jessica, Thomas, Scuba, Evan, dan Gabby sudah berada di meja makan yang sama dengan korban yang lain. Di sana John menghidangkan daging Kathleen yang sebelumnya sudah dia panggang. Sambil melakukan live streaming, John memaksa mereka untuk memakan daging tersebut. Dia juga mengambil darah dari wanita pemandu sorak tadi sebagai pengganti minuman wine di acara tersebut. Namun sebelum mereka memakannya, John ingin memberikan sedikit hiburan kepada penontonnya dengan membunuh Evan secara live. You're about to go viral. Congratulations, Evan. Di tengah ketegangan itu, Jessica menggunakan cincin yang diberikan seorang pria sebelumnya. Dan ternyata cincin itu mempunyai mata pisau yang kemudian dia gunakan untuk memotong tali yang mengikat di tangannya. Setelah itu Jessica pun mengoper cincin itu ke Scuba. Dan setelah Scuba berhasil melepaskan diri, dia pun langsung memberikan perlawanan. Di sini Scuba berusaha menahan John dan dia membiarkan Jessica kabur untuk mencari pertolongan. Ketika lolos dari kejaran John, Jessica malah menemukan Sheriff Eric yang pingsan di tengah jalan dengan kepala yang sudah terluka. Secara bersamaan dia juga melihat ada orang yang menggunakan topeng John Carver masuk ke sebuah ruangan. Jessica pun mengambil pistol milik Eric dan menyusul orang tadi. Dan betapa terkejutnya Jessica ketika melihat orang bertopeng tadi adalah si Bobby, mantan pacarnya. Tidak lama kemudian Eric menyusul masuk ke ruangan itu dan dia berusaha menenangkan Jessica. Setelah itu beberapa pasukan dikerahkan untuk mengamankan situasi di sana dan mencari keberadaan Bobby.
Tidak lama kemudian detektif Pete menemukan HP di lantai bangunan itu. Dan HP itu ternyata login ke akun yang digunakan oleh John Carver. Dari sini Sheriff Eric memastikan kalau psikopat dengan nama John Carver itu adalah si Bobby. Di sini detektif Pete juga memberitahu kalau ayahnya dan juga teman-teman Jessica yang lain sudah berhasil mereka amankan. Sekarang mereka sudah berada di rumah sakit untuk mendapat perawatan. See you there. Singkat cerita, ketika Jessica sudah tinggal berdua dengan Eric, dia tidak sengaja melihat ada tanaman berduri yang menempel di celananya. Dan akhirnya Jessica pun sadar kalau John Carver yang asli ternyata Sheriff Eric. Jess, you okay? I'm not feeling well. Karena sudah ketahuan, akhirnya Eric juga mengaku kalau memang sosok bertopeng itu adalah dirinya. Eric berkata pada malam kerusuhan itu, bukan hanya Mitch yang kehilangan Amanda, tapi dia juga merasa kehilangan. Karena ternyata Eric ini memiliki hubungan gelap sama si Amanda, alias istrinya Mitch. Dan diketahui juga Amanda sudah mengandung anak dari hubungan gelapnya bersama Eric. Amanda pernah berjanji akan meninggalkan Mitch dan hidup bersama dengan Eric. Namun karena malam kerusuhan itu, semua harapannya menjadi hancur. Tanpa Eric sadari, ternyata dari tadi Jessica sedang melakukan siaran langsung dari HP-nya. Dan semua perkataan Eric tadi tentu saja sudah didengar oleh banyak orang. Eric pun semakin dibuat emosi dan langsung menyerang Jessica. Tapi untung saja Bobby datang di saat yang tepat. Dengan cepat mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi dari sana, Jessica sempat memutar tabung gas untuk mengembangkan balon parade. Dan ketika mereka hampir berhasil kabur, Eric pun mengaitkan kawat mobil mereka ke tiang bangunan yang membuat mobil mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Ketika mereka sudah terpojok, Jessica pun mengambil senjata di mobil Bobby. Lalu dia menembak balon parade yang sebelumnya sudah dia hidupkan. Hingga akhirnya balon itu pun meledak bersama dengan si Eric. Keesokan harinya pemadam kebakaran dan ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi tempat kejadian. Namun dari kesaksian beberapa petugas, mereka berkata tidak menemukan adanya jasad atau mayat yang tertinggal di dalam bangunan itu. Dan film pun selesai. Apakah si Eric berhasil selamat dan masih hidup? Entahlah. Semoga aja film ini nanti ada sequelnya. Penilaian saya, film ini jalan ceritanya cukup bagus. Filmnya gak ribet, mudah dipahami, dan adegan gore-nya lumayan bikin mata kita melek. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.